Mitra Meta Progress, kali ini kita akan membahas dua karakter maskulin dan feminin dalam satu orang yang disebut dengan androgynous. Tahukah Anda bahwa tidak selamanya kita sebagai perempuan itu harus memelihara karakter feminin? Ya, tetapi dalam kenyataannya perempuan pun juga tetap memerlukan karakter maskulin dalam hidupnya. Begitu pula dengan pria. Pria tidak selalu harus memiliki karakter maskulin, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, pria juga membutuhkan karakter feminin. Hanya saja, dominasi feminin dan maskulin ini itu sesuai dengan porsi yang cukup. Jadi misalkan perempuan, dominannya lebih pada feminin, dan dia memiliki karakter lawan jenisnya dalam porsi yang cukup. Kalau misalkan seseorang memiliki karakter ini, baik itu maskulin dan feminin dengan porsi yang bagus, maka pribadi tersebut disebut dengan androgynous. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi yang membutuhkan sifat-sifat maskulin dan feminin secara bersamaan gitu ya. Nah, apakah itu karakter maskulin dan feminin? Kita tahu bahwa karakter feminin itu adalah terdiri dari sifat-sifat tenang, ya, kalem, kemudian diam, mengalah, sabar, ya, kemudian caring, merawat, kemudian berkorban, kemudian juga ada telaten, ya, betul sekali telaten, dan kemudian detil dan konsentrasinya lebih kuat. Akibatnya perempuan dengan sifat ini itu cenderung lebih lembut, kemudian sabar ya dibandingkan dengan pria. Nah, sedangkan karakter maskulin itu dominasinya pada logika berpikir ya. Sifat yang terkandung di dalam karakter maskulin ini adalah berani, kemudian suka tantangan, mandiri ya, kemudian keras, kemudian cenderung agresif ya, berani menghilangkan resiko, berpikir global. Kalau yang feminin tadi berpikir detil, kalau yang maskulin itu berpikir global. Dan kemudian pria yang dengan dominasi feminin itu biasanya lebih suka dengan memimpin ya, jadi ingin memiliki followers gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan perempuan yang terlalu dominan femininnya? Itu adalah perempuan yang cenderung dominan perasaannya. Jadi logikanya kurang berperan. Kalau misalkan dominan pada aspek-aspek sifat-sifat ya atau ciri-ciri feminin, maka juga berdampak buruk gitu ya. Dampak yang pertama adalah pasti cara berpikirnya itu mengalami sebuah hambatan ya. Biasanya perasaannya akan lebih sensitif, kemudian mudah stres, sulit melupakan kegagalan, dan kemudian menjadi sebuah peluang untuk terjadinya gibah, rasan-rasan gitu ya. Nah, kemudian dampak negatif yang kedua adalah perempuan yang terlalu dominan sisi femininnya itu biasanya akan lebih santai, kemudian mengisi waktu luangnya itu lebih cenderung untuk berbincang-bincang tentang isi perasaannya. Ketika ada masalah, fokusnya bukan pada pemecahan masalah secara logika, tetapi fokusnya pada masalah itu sendiri gitu ya. Jadi aduh, kenapa kok bisa terjadi seperti ini, aduh aku harus seperti apa, rasanya tidak menyenangkan, kenapa orang itu tega dengan saya, begitu. Itu kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga kalau terjadi masalah di dalam rumah tangga, biasanya perempuan-perempuan ini akan merasa bahwa dia akan menahan diri, dia akan ya demi anak-anak dia akan menahan perasaannya, mengorbankan dirinya ya. Kemudian dia akan bertahan di dalam sebuah situasi meskipun dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian perempuan-perempuan yang dominan pada aspek feminin ini, maka biasanya akan susah untuk berpikir secara rasional dan biasanya akan kesulitan untuk melakukan secara profesional.
Ya, jadi biasanya mereka akan mempertimbangkan perasaannya terlebih dahulu, bukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang bisa dilakukan, tetapi lebih rasa sungkan, kemudian juga sudahlah, masa aku nanti kelihatan ambisius, aku kelihatan agresif gitu ya. Rasa-rasanya itu tidak baik deh untuk seorang perempuan gitu. Padahal di dalam sebuah permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, justru laki maupun perempuan itu juga membutuhkan sebuah dinamika yang imbang antara maskulin dan feminin ini gitu ya. Contohnya kalau misalkan seorang ibu rumah tangga yang kemudian dia menjadi single parent gitu ya, atau menjadi seorang pemimpin di dalam tim kerjanya, maka dia juga harus mengaktifkan sisi maskulinnya. Sisi yang manakah sisi maskulin yang harus diaktifkan? Satu, ya, meskipun dia adalah orang yang kalem ya, tetapi haruslah dia mandiri, berani mengambil keputusan, berani membuat keputusan. Kemudian kalau misalkan dia adalah karakter yang hati-hati, bukan berarti ya dia tidak berani melakukan sesuatu. Kemudian dia juga butuh kreativitas, kemudian aktif memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu hal yang menyelesaikan permasalahan, bukan hanya bergeming, bukan hanya berdiam diri, tetapi dia juga bergerak untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian juga berpikirnya jauh ke depan. Jadi kalau misalkan masalahnya apa sih sekarang, harus dicegah dalam kondisi yang apa, kemudian siapa yang dihadapi, itu harus berani. Kemudian setiap pengambilan keputusan pasti ada resiko-resikonya ya. Tetapi kalau misalkan karakter rasionalnya juga bermain, maka yang akan diambil adalah keputusan yang baik atau keputusan yang tepat gitu ya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bisa merugikan atau dampak-dampak resikonya. Begitu juga dengan pria, ketika mereka menjadi pemimpin, mereka harus mengambil keputusan tetapi dengan tetap memperhatikan kepedulian dengan tim kerjanya ya. Kemudian ketika di rumah sebagai bapak rumah tangga pun beliau juga harus bisa bagaimana mempedulikan atau caring terhadap keluarganya. Contohnya ketika dia membeli sebuah produk yang menjadi favoritnya, maka dia juga harus peduli untuk membelikan produk kepada anggota keluarga atau istrinya ya. Nah, ketika single parent ataupun seorang pemimpin ya, maka dibutuhkanlah peran dari maskulinitas dan feminitas ini. Semoga saja kita semua bisa belajar untuk menyeimbangkan dalam peran-peran kehidupan sehari-hari, kapan kita memperbesar karakter maskulin dan kapan kita memperbesar karakter feminin. Kita belajar seperti teori keran air, kalau memang tanamannya kecil, maka aliran airnya harus kecil agar tanamannya tidak rusak ya. Tetapi ketika kita membutuhkan sesuatu hal yang aliran air yang besar, maka kita pun juga bisa membuat dominasi itu menjadi berubah. Oleh karena itu, mulai hari ini kita meskipun berdiri seorang tanpa ada partner ya yang untuk balancing kita, mari kita belajar untuk memiliki dua kombinasi karakter tersebut. Sukses selalu mitra Meta Progress. Kita akan berjumpa dengan topik yang lain.